Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf ya, saya bikin video ini sebenarnya untuk jaga-jaga aja gitu, khawatir pada saat jam pelajarannya saya tidak bisa langsung melaksanakan Zoom, karena di Jumat ini ada sidang PKL di Prodi Teknik Listrik, di mana itu menggunakan akun Zoom saya. Jadi kalau saya benar-benar tidak bisa pakai Zoom saya pertama. Yang kedua, di jam yang sama juga saya juga harus mengawasi proses sidang PKL karena saya menjadi ketua panitia sidang PKL-nya. Oke, jadi untuk mensiasati itu saya mencoba membuat video Zoom ini gitu ya, dengan harapan ini bisa berguna, atau jika memang memungkinkan untuk bisa masuk di sela-sela sidang PKL, mungkin dengan akun Zoom kalian, bisa juga nanti kita buat Zoom juga. Oke, di sini saya akan masuk ke materi mesin DC. Setelah 2 minggu atau 2 pertemuan sebelumnya, saya meminta kalian untuk mempelajari tentang mesin DC ya, dari video-video. Di sini saya mau menyinggung terkait mesin DC. Sebuah mesin gitu ya, sebuah mesin dia bisa bekerja sebagai motor atau sebagai generator. Ini secara umum ya, tidak hanya di DC, di AC juga. Dalam hal ini mesin DC dia menggunakan sumber tegangan DC, atau kalau generator dia menghasilkan dan juga menggunakan tentunya sumber tegangan DC. Jadi sama-sama pakai sumber DC, direct current gitu ya. Konsep generator dia mengubah putaran energi mekanik gitu menjadi energi listrik. Jadi perubahan bentuk energi yang awalnya energi mekanik, dalam hal ini putaran motor, menjadi energi listrik. Jadi energi listriknya bisa dihubungkan ke voltmeter, bisa dihubungkan ke beban gitu ya, misalnya untuk memutar peralatan di pabrik misalnya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ini adalah gambaran sebuah generator DC ya. Secara umum dia punya komutator. Ada komutator, ada penguat eksitasi, lalu ada terminalnya. Kemudian sebentar sini. Responsif. Ada kumparan jangkar, ada lubang angin, dan ada poros penggerak. Ini hanya gambar random aja ya, yang saya ambil dari Google sebenarnya. Tadi generator. Generator dia dari energi mekanik putaran menjadi energi listrik. Sekarang berkebalikan. Pada saat mesin DC tadi kita berikan sumber tegangan DC, misalnya VDC gitu ya. Sebentar. Ini pennya belum jalan. Kalau pakai Anonet, PDF nanti ikut ke halaman berikutnya. Oke. Pada saat sebuah mesin gitu ya, ini mesinnya nih ceritanya. Kita pasang sumber tegangan DC. Mohon maaf, ini gambarnya nggak bagus. Kita kasih sumber tegangan DC ini secara umum aja ya, secara sederhana. Dikasih VDC, maka dia akan menghasilkan energi putaran. Misalnya di sini ada poros ya, dia berputar gitu ya. Jadi ini adalah motor. Kenapa? Saat dia dikasih sumber dan dia berputar jadi energi listrik menjadi mekanik, itu namanya motor. Jadi kalau generator tadi dari energi mekanik menjadi energi listrik, kalau motor dari energi listrik menjadi energi mekanik. Mungkin konsep ini terdengar sangat umum ya dan sederhana bagi yang sudah terbiasa dengan mesin motor gitu ya. Tapi setidaknya saya berharap banget minimal kalian sudah tidak pusing dan tidak bingung apa bedanya motor dan generator. Jadi generator tadi energi mekanik, energi gerak, putaran, itu kita putar untuk menghasilkan listrik. Kalau motor itu listriknya kita gunakan untuk menghasilkan energi mekanik. Contohnya mobil listrik, itu kan dari listrik ya.
Energi listrik itu berarti konsepnya motor. Kalau mobil listrik, kenapa? Dia menjadi putaran apa? Putaran roda mobilnya. Terus kalau untuk generator, contohnya apa? Contohnya turbin gitu ya, diputar gitu kan, menghasilkan listrik. Nah, itu jadi konsepnya generator. Kita masuk ke konsep umumnya dulu. Oke, lalu motor DC. Di sini pada motor dia punya dua kumparan, yaitu kumparan stator, kumparan yang diam, dan rotor. Rotor itu bagian berputarnya. Nah, di stator ini bisa disebut juga dengan kumparan medan. Kalau stator biasanya disebut kumparan jangkar. Kalau bahasa Inggrisnya ini field, kumparan medan, ini armatur. Kalau ada yang baca-baca referensi atau mendengarkan video dalam bahasa Inggris, armatur. Jadi dia ada dua basicnya. Sebuah mesin DC ada dua. Nah, saat ada aliran arus pada penghantar, lalu ada pengaruh medan, maka dia akan menghasilkan gerakan. Itulah motor DC. Seperti itu konsepnya. Nah, di motor DC ada bagian ya, stator ya. Stator yang tadi magnet diam, stator dia tidak bergerak. Lalu kita punya ada bagian armatur nih, jangkar. Nah, ini yang bergerak. Winding ini lilitannya di dalam armaturnya ya, ada lilitan pasti. Lalu pada motor DC dia punya ciri khas yaitu sikat. Meskipun ada juga tipe nanti brushless yang nggak punya sikat ya, tapi di sini ada sikat. Sikat itu ada fungsinya. Kalau nonton video sebenarnya sudah paham fungsinya apa. Lalu dia menggunakan dua terminal yang berbeda di sini ya, positif negatif yang nempel ke sikatnya. Dan juga ada komutator. Inilah bagian-bagian motor DC yang masih pakai brush ya, masih pakai sikat. Oke. Jadi bagian-bagian motor DC ada armatur atau kumparan jangkar atau bagian bergerak motor. Ada komutator. Nah, komutator ini adalah tempat menempel ujung-ujung kumparan jangkar. Jadi kumparan jangkar atau bagian bergerak tadi itu menempelnya pada komutator. Dia berbentuk cincin belah yang terpisah untuk mencegah terjadinya short circuit. Kalau dilihat tadi nih komutator cincinnya belah. Jadi di sini tuh ada belahan nih supaya tidak terjadi short circuit. Lalu dia juga punya brush atau sikat, dia terhubung dengan kutub positif dan negatif dari sumber DC, dan dia bersentuhan dengan komutator ini tadi ya. Brushnya atau sikatnya, nih saya hapus dulu nih sikatnya nih. Yang ini sikatnya nih. Dia punya kumparannya, kalau DC kan ada kumparannya ya, positif negatif dan tidak bisa tertukar gitu ya. Jadi dia ada kutub positif dan negatifnya dan terhubung dengan sumbernya, sumber tegangannya. Kalau di motor kan kita kasih dia catu ya, kita kasih sumber tegangan, jadi dia berputar dan dia bersentuhan dengan komutator. Dan ada kumparan medan. Kumparan medan ini apa sih? Ini adalah bagian yang tidak bergerak, statis, diam, stator. Dia yang bertugas menghasilkan medan magnet. Jadi di sini nanti, mesin DC ini akan mendapatkan tegangan. Kalau modelnya penguat terpisah, maka di stator juga dapat tegangan di stator, dan ini rotornya nih, bagian yang berputarnya ya, itu akan armaturnya atau biasa disebut juga rotor. Kalau stator itu bisa ya field-nya kumparan medannya tadi, yang diam, itu masing-masing dapat satu tegangan nih kalau dia tipe penguat terpisah. Nah, ini nanti akan menghasilkan, tentunya kalau dia ada sumber tegangan, ya kan? Pada loop tertutup akan ada arus. Ada arus akan ada medan B kan? Karena ada lilitan kan, mu 0 N dikali I dibagi banyak lot. Ada B pasti ada F ya, seperti itu. Jadi medan magnet ini yang nanti akan berpengaruh ya, mempunyai fungsi untuk menggerakkan motor. Oke, di sini kita bisa baca aja sebenarnya. Pada saat DC-nya on, sumber DC on, arus mengalir menuju sikat, komutator, dan kumparan. Jadi tadi kan ada
sikat yang tadi ya. Nah, kemudian dengan rotor yang berada di dalam kumparan stator, tadi kan statornya di luar nih. Statornya di luar gitu ya, rotornya di dalam kan. Statornya di luar, rotornya di dalam, nanti bisa dilihat di gambar sebelumnya. Dengan rotor yang berada di dalam kumparan stator yang memiliki medan magnet antara utara dan selatan, dia pakai tadi medan magnet ya, maka akan menyebabkan kumparan rotor bergerak karena tadi ada medan magnetnya. Pada posisi putar, jadi awalnya kan dia berputar nih, setelah berputar 90 derajat, arus akan terputus karena sikat berada pada belahan komutator, akan tetapi kumparan akan tetap bisa berputar karena momentumnya. Hal ini yang sama, jadi ini tuh menyebabkan dia berputar 180 derajat gitu, karena tadi ya perputarannya itu. Bisa dibaca juga di sini pada gambar di samping, di saat sumber dinyalakan ya, sumber di bawah ini, semoga ini cukup kelihatan ya. Kalau pakai handphone nontonnya bisa di zoom. Saya pakai highlight aja sebentar. Ingin ganti pakai highlight. Nah, oke, bisa dibesarin deh. Semoga di videonya juga bisa dilihat dengan besar. Oke, pada gambar di samping, pada saat sumber dinyalakan ya, di sini ada sumber nih. Di bawah sini ada sumber. Di bawah sini ada sumber ya, sumber dinyalakan. Arus akan mengalir melewati sikat. Jadi dia akan mengalir ke arah brush ya, nih sikatnya. Sikatnya mengalir. Lalu dia juga lewat komutator ya. Komutator. Peki nih, komutator. Di peki ini ada komutator. Kemudian ke kumparannya. Jadi kan di sini ada kumparan kan. Saat kumparan dialiri arus akan menimbulkan medan magnet tentunya ya. Medan magnet dan akan membuat kumparannya bergerak karena ada di sini dialiri arus ya. Di sini udah ada magnet, medan magnet dia akan bikin dia berputar. Kalau masih ingat, kalau masih mau lihat maksudnya animasi bagusnya sebenarnya di video yang sebelumnya sudah diberikan. Saat kumparan bergerak 90 derajat, arus akan terputus. Jadi baru udah muter setengah nih, dia akan mutus. Kan? Tapi karena ada momentum, ada sisa energi, dia akan muter lagi tuh sisanya. Jadi akhirnya dia bisa bergerak 180 derajat. Dan setelah itu komutatornya tadi ya yang ini, si peki ini kan akan kembali ke titik semula dong kalau sudah berputar 180 derajat tadi akan kembali ketemu nih sama brushnya, komutatornya. Akan kembali ketemu sama sikatnya, sama brushnya, sehingga arus akan mengalir lagi dengan arah yang sama. Dan siklus ini berulang terus sampai kita matikan sumbernya. Saat sumber sudah mati, maka ya sudah medannya habis, putaran motornya selesai berhenti. Oke, sebentar. Semoga bisa mudah difahami ya. Kalau Zoom langsung sebenarnya bisa sambil tanya jawab gitu kalau ada bagian yang tidak difahami. Yang jelas apa yang terjadi pada dalam hal ini mesin DC atau motor DC yang tadi dicontohkan ya, bahwa itu adalah akibat dari pengaruh medan magnet ya pada kawat. Jadi saat ada kawat dikasih medan, dikelilingi oleh stator yang merupakan magnet gitu ya, jadi akan menyebabkan itu berputar karena adanya F tadi. Jadi ada tegangan, closed loop, ada arus, ada medan magnet gitu ya. Medan magnet, di sekelilingnya juga udah ada magnet, di statornya, maka akan ada gaya dan dia berputar. Sederhananya seperti itu. Dia berputar 90 derajat, kemudian dia ketemu lagi tuh sikatnya, brushnya sama komutator. Berputar 90 derajat, lalu sisa dari 90 ke 180 dia pakai momentum ya, pakai energi yang udah ada sebelumnya untuk menyelesaikan putarannya. Kemudian ketemulah setelah 180 derajat si sikat sama si komutator, akhirnya kecas lagi tuh, kena lagi dengan sikat dan komutatornya bertemu, akhirnya muter lagi ya, seperti itulah siklusnya. Dan itu baru berhenti ketika kita matikan ini, akhirnya ini mati, ini juga habis, maka berhentilah perputaran motornya. Oke, untuk motor DC sendiri dia punya beberapa tipe ya.
ada yang self-excited, ada yang separately excited, ada yang penguat terpisah. Separately excited ini penguat terpisah bahasa Indonesianya. Jadi di sini tadi saya bilang ada stator. Sebuah mesin itu pasti punya stator, ada rotor. Ini yang umum ya. Saya nggak ngomongin yang teknologi terkini misalnya. Kita belajar konsep dasar dulu. Ada stator, ada rotor. Nah, di stator dan di rotor itu sama-sama dapat tegangan DC masing-masing. Ini ada sumber VDC sendiri, ini ada sumber VDC sendiri. Ini yang penguat terpisah. Kalau yang self-excited, dia cuma punya satu sumber. Jadi baik stator maupun rotor mendapatkan sumber dari satu sumber tegangan DC sendiri. Tidak terpisah, seperti yang separately excited ini. Untuk penguat sendiri ini dia ada tipe seri, campuran, dan shunt. Shunt itu sederhananya paralel sih kalau menurut saya ya. Kalau campuran ya campuran antara seri dan paralel. Ayo kita lihat. Ya, ini adalah tipe penguat terpisah. Kalau mau lihat main-main ke lab teknik listrik, kita punyanya tipe ini di lab yang digunakan sehari-hari ya untuk percobaan dengan mesin DC itu, baik dia berfungsi sebagai motor atau generator DC, kita pakai model penguat terpisah ini. Di sini tadi seperti yang saya bilang, dia dapat satu masing-masing. Pada kumparan fieldnya, kumparan medannya, atau nama lainnya stator, ini saya ulang-ulang terus ya, semoga ada yang nyantol. Ini dapat tegangan. Lalu pada kumparan jangkarnya, atau bisa disebut rotor, atau jangkar, atau armatur, dia dapat sumber lagi. Jadi dia benar-benar punya dua sumber yang berbeda. Nah, ini dia dapat satu masing-masing. Jadi kumparan medan atau field coil dan kumparan jangkar atau armatur coil memiliki sumber tegangan yang berbeda. Itu adalah ciri-ciri motor DC penguat terpisah. Tadi yang saya bilang, kalau misalnya memang mau lihat, silahkan bisa WA saya kalau ada di kampus. Saya biasanya Senin sampai Rabu, insya Allah saya ada di kampus. Kamis Jumat tergantung kalau ada rapat di kampus. Kalau memang mau lihat contohnya bisa. Oke, ada dua hal yang dapat mempengaruhi ya torsi atau kecepatan motor DC penguat terpisah. Jadi di sini tadi ada rangkaian. Di sini ada terminalnya nih. PT tegangan, ada tegangan, closed loop pasti ada arus. Ya kan? Misalnya ini namanya RA, ini saya kasih nama IA. Ini ada tegangan terminalnya di VT, closed loop ada arus. Maka tegangan terminal tadi adalah penjumlahan kan dari GGL di sini, ini EA-nya. EA di sini yang didapat juga dari sebelah kiri, ini pengaruh dari kiri ya, ada pengaruh jadi ada GGL, ada EA, ini plus minus, ini kayak baca rangkaian listrik biasa sih sebenarnya. Gimana ayo? Min, kita baca loop ya, loop yang sebelah kanan. Min VT plus IA kali RA plus EA sama dengan 0. Atau ini Kirchhoff voltage law ya, KVL. Jumlah tegangan dalam satu loop tertutup adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini ada tegangan terminal, ada IA kali RA, ada EA-nya GGL dari sebelah kiri. Seperti ini rumusnya. Nah, kemudian VT-nya kita pindah ruas ya, karena beda sendiri tuh VT sama dengan IA kali RA plus EA. Boleh kan begini? Kan VT-nya minus. Maka jadi begini di sini. Kemudian EA ini tadi adalah K, konstanta ya, atau C, tergantung bahasanya. N itu kecepatan putarnya, dan ini flux magnet yang dihasilkan tadi. Sehingga bisa kita tulis adalah VT-nya adalah konstanta dikali kecepatan dikali flux plus IA kali RA. Maka di sini kalau kita bicara kecepatan motornya, kecepatan itu N ya. N adalah VT minus IA kali RA dibagi, saya biasa pakai huruf K ya, K flux, mohon maaf. Ini bisa jadiin K aja deh kalau bingung. Jadi K, konstanta. Kayak bahasa Indonesia. Oke, jadi ini adalah kecepatan motor DC penguat terpisah. Jadi semakin besar
tegangan terminalnya, maka dia akan semakin kuat, tapi di sini ada faktor IA-nya. Jadi kalau IA-nya juga besar, akan mempengaruhi. Lalu, ada hal penting di sini, flux. Flux ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari induksi dari kumparan medan tadi yang sebelah kiri. Kan ini EA kan tadi dapat dari sini ya. Dapat GGL induksi dari VF tadi nih, dari sebelah kiri, dari kumparan medannya. Artinya, jika kumparan medan kita matikan sumber tegangannya, ini akan membahayakan si motor DC ini. Kenapa? Karena pada saat VF yang tadi di kiri kita matikan, mati nih. Ini nggak mati, tetap nyala yang kanan, VT-nya tetap hidup. Maka perlahan-lahan flux yang diterima kumparan jangkar akan menjadi menurun, bahkan jadi 0. Ya, kita matikan nih tadi sebelah kirinya. Fluxnya jadi 0 kan? Ini bahaya. Kenapa? Pada saat M sama dengan sesuatu ya, ini ada nilainya nih misalnya. Sesuatu nilai dibagi 0, apa hasilnya? Tak hingga. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan kecepatan dari motor DC ini. Oleh karena itu, pada saat kita menjalankan sebuah motor DC penguat terpisah, harus kita pastikan bahwa kumparan medannya yang sebelah kiri dan kumparan jangkarnya yang mendapatkan catu masing-masing atau sumber masing-masing kanan dan kiri sama-sama mendapatkan tegangan. Jangan sampai pada saat sebelah kanan masih ada tegangannya, sebelah kiri tegangannya hilang. Maka dia akan overspeed, bisa lepas terbang itu motornya keluar dari relnya misalnya. Seperti itu. Oke, selagi saya mengundang ya, kalau memang mau datang belajar lihat barangnya langsung boleh ke lab, nanti saya juga bisa jelaskan dengan lebih mudah karena barangnya ada. Silakan atur waktunya saja dengan ketua kelas. Saya ada di lab available Senin sampai Rabu. Kalian bisa juga masuk di sela-sela lab ya. Jadi saat labnya berjalan juga kan kalian bisa lihat kan, kalian cuma tengok-tengok doang tuh, nggak praktek juga, jadi bisa lihat. Oke, tadi ya penjelasannya bahwa ada yang perlu diperhatikan dari sebuah motor DC penguat terpisah, pastikan keduanya tetap mendapatkan catu. Atau kalau kita mau matikan, maka matikan dulu sisi tegangan armaturnya. Jadi kalau kita sudah nyala nih, sudah running misalnya, mau kita matikan, maka ini yang harus kita matikan dulu. Dia mati, baru kita matikan ini. Jangan sebaliknya, ya seperti itu. Oke, ada lagi yang model seri. Nah, di sini kumparan medannya tadi yang sebelah kiri ini nyambung dengan armaturnya. Kumparan medan dihubung seri dengan kumparan jangkar. Sehingga kalau dia dihubung seri artinya apa? Arus field-nya dengan arus di armaturnya ya, ini IA-nya. IA, dia berada dalam satu garis ya. Tidak ada percabangan, maka I-nya akan sama. Kerugian dari ini kecepatannya terbatas pada 5.000 RPM dan tidak bisa dijalankan tanpa beban. Karena saat kita jalankan tanpa beban, dia akan terjadi percepatan yang tidak terkendali sama ya, overspeed yang nggak bisa dikendalikan gitu, sama seperti tadi kalau sebelah kirinya kita matikan tadi yang di penguat terpisah. Tapi mesin ini sebenarnya cocok untuk beban-beban yang memerlukan torsi penyalaan awal tinggi, torsi tenaga ya, pasti daya putar yang awal yang tinggi. Jadi ini fungsinya. Untuk rumus serinya silahkan googling ya. Saya udah explore satu rumus dan tujuan kuliah ini sebenarnya bukan ke arah rumus ya, ke arah konsep. Jadi minimal konsepnya itu nyantol, itu udah bersyukur banget saya dengan model pembelajaran yang bukan tatap muka langsung seperti ini. Oke, ada lagi yang shunt tadi yang saya bilang. Sederhananya mikirnya gimana sih, ini seri ya. Ini ada arus di sini IA, ini ada IF, field, kumparan jangkar, stator, ada armatur, kumparan, ada field, kumparan medan, armatur, kumparan jangkar, kita tukar, maaf. Di kumparan medan nih, field, ada ini kumparan jangkarnya nih. Atau armaturnya nih, jangkar, dan posisinya mereka di paralel. Kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung secara paralel sehingga total arus merupakan penjumlahan dari percabangan keduanya. Ya, ini pakai konsep apa? Konsep KCL, hukum Kirchhoff, current law. Coba perhatikan di sini kalau kita lihat misalnya di sini ada arus I total gitu ya, maka I total adalah di sini misalnya IA, nah ini IF
jumlah arus, ini kan percabangannya di sini ya. KCL, jumlah arus pada setiap percabangan adalah sama dengan 0. Oke, benar ya, jumlah arus bersih. Tukar. Jadi jumlah astagfirullahaladzim, sorry. Bukan jumlah arus, kok jadi jumlah arus, makanya harusnya ada yang aneh. Jumlah arus arus masuk sama dengan arus keluar ya. Sigma I in sama dengan sigma I out. Coba boleh cari KCL juga di internet kalau mau belajar ini rangkaian listrik. Arus yang masuk dalam hal ini IT, yang keluar ya, keluar dari titik yang saya lingkari di bawah itu adalah IA ditambah IF. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Dengan kondisi dia-shunt atau paralel, kecepatan konstan dan tidak bergantung pada beban. Sampai dengan nilai topsil tertentu, kecepatan akan berkurang. Jadi memang tetap ya ada batasannya. Artinya kita tidak bisa membebani dia lebih dari kemampuannya. Jadi sampai nilai topsil tertentu, kecepatannya akan berkurang kalau sudah melebihi kemampuannya. Tapi selagi masih dalam area amannya, maka kecepatannya akan konstan, tidak akan berubah. Pengendalian kecepatan dengan memasang hambatan dalam secara seri bisa dengan armaturnya, bisa dengan kumparan medannya. Jadi kita bisa kendalikan dia dengan kita kasih di sini hambatan dalam secara seri dengan masing-masing saja. Jadi kita kasih hambatan nih, R hambatan dalam di sini juga. Pada saat di armaturnya kita kasih hambatan, maka akan menyebabkan kecepatannya berkurang. Pada saat di medannya kita kasih hambatan, maka akan menyebabkan kecepatannya bertambah. Ini sebenarnya yang tadi juga. Apa? N sama dengan VT min IA kali RA per Kflux. Kenapa? Pada saat armatur kita kasih R ya, di sini kan ada berarti kan ada R tambahan. Akan mengurangi kan, ini kan minus nih, mengurangi N-nya kan. Semakin besar pengurangnya, kecepatannya akan berkurang. Tapi begitu medannya kita kasih hambatan, ini akan menyebabkan dia kecepatannya bertambah. Jadi ini cocok untuk penggunaan komersil dengan beban awal yang rendah. Terakhir, merupakan gabungan. Jadi dia kompon, gabungan, seri, dan shunt. Kumparan medan dihubung seri dan paralel dengan kumparan jangkar. Jadi, gimana nih ngelihatnya? Jadi ini motornya, ini isyannya. Jadi dia ada ini posisi ini kan paralel nih. Posisi ini seri, ya seperti itu. Torsi penyalaan awal baik untuk kecepatan yang stabil. Secara umum ya, sebenarnya motor DC itu bisa digunakan cukup stabil gitu untuk setiap jenis pembebanan. Jadi, tapi memang tadi ya ada karakteristik untuk setiap tipe motor DC. Kemudian ada lagi DC motor brushless. Oke, silakan setelah ini googling ya. Saya nggak mau pelajarannya juga jadi berpusat pada saya gitu, sumber informasi banyak di luaran. Cuma memang kemarin rasanya saya sempat membatasi ya, artinya saya minta untuk menonton video saja karena khawatir ada yang salah tangkap atau gimana, tapi sebenarnya materi di luar banyak gitu. Silakan googling sendiri. Cari apa sih itu DC brushless? Tadi kan ada yang sikat-sikat tadi tuh brush. Nah di sini dia nggak pakai sikat tuh. Jadi gimana dong kalau nggak pakai sikat? Pakai apa? Magnet permanen atau pakai apa? Coba deh dicari tahu. Oke, sama seperti trafo, motor DC juga punya rugi-rugi. Punya rugi-rugi. Sama sih secara umum, ada rugi tembaga atau listrik. Jadi kan ada R-nya pasti ada panas. Kan ada R itu di mana-mana ada kawat kan, nggak cuma di kumparan medan, di kumparan jangkar semua pakai lilitan, pakai kawat, artinya ada rugi tembaga yang keluar dalam bentuk panas ya energinya.
Lalu ada rugi besi atau magnet. Nah, di sini rugi besi atau magnet terjadinya juga di inti stator dan inti rotor ya. Di mana tumpukan-tumpukan plat tipis itu bahan ferromagnetis itu tujuannya untuk mengurangi rugi-rugi adhikaran, sama seperti di trafo ya. Sama kan seperti lembaran-lembaran itu kan inti besinya. Jadi itu sudah dicoba untuk dikurangi rugi-ruginya, meskipun juga tidak bisa dihilangkan ya. Tetap akan ada. Lalu ada rugi mekanis. Ini yang membedakan motor dan trafo. Saat trafo dia diam tidak bergerak. Ruginya hanya yang ada pada trafo yang sudah kita pelajari di sebelum UTS. Tapi kalau pada motor dia punya rugi mekanis. Kenapa? Karena dia berputar, bergesek. Kalau ada angin dia harus melawan angin, ya butuh energi. Nah, ini juga menjadi rugi-rugi, namanya rugi mekanis pada motor yang diakibatkan karena gesekan dan hambatan dari angin. Atau gesekan di brasnya juga kan sama ya, rugi. Dan tetap ya ada efisiensi, di mana efisiensi adalah perbandingan daya masuk dan keluar, sama seperti di trafo dia juga punya efisiensi. Oke, habis. Saya nggak terlalu banyak sebenarnya dengan metode belajar begini, tapi setidaknya pertama kalian tahu mesin DC itu bisa bekerja sebagai motor atau sebagai generator. Saat mesin DC-nya jadi motor, maka kita kasih dia listrik. Sehingga dengan listrik tadi menghasilkan gerak. Ini aja dulu, minimal ini deh. Saat dia jadi generator, mesin DC-nya kita kasih gerak dan juga tentunya listrik ya. Karena dia butuh medan kan, butuh ada medan di sekitar dia. Jadi kita gerakkan, kita putar tuh rotornya, bagian berputarnya kita putar. Statornya kita kasih tegangan, maka akan ada medan sehingga dia akan menghasilkan juga listrik di sini. Listriknya ini untuk mancing sih supaya ada medan magnetnya. Sementara gerak ya diputar ya, bisa diputar dengan tangan, tapi berat ya kalau motor-motor besar butuh motor lain untuk memutarnya, sehingga nanti dia menghasilkan listrik, atau butuh energi lain untuk memutarnya, misalnya angin gitu ya, atau air misalnya, ya seperti itu. Tadi ya generator dan mekanik listrik, motor listrik ke mekanik. Ini tadi ya ada kumparan medan, kumparan jangkar, lalu pada motor DC yang masih konvensional, yang umum dia pasti punya sikat, punya komutator, ada terminalnya ya, terminal positif negatif yang bersentuh, yang tadi bersentuhan dengan sikat, yang kemudian nanti juga sikat itu akan bertemu dengan komutator secara bergantian gitu ya pada saat dia bertemu. Ini bagian-bagiannya yang berbeda ya, memang pada motor DC itu tadi ada sikat, ada komutator. Secara umum, semua motor punya armatur atau kumparan jangkar dan punya kumparan medan secara umum. Ya, punya armatur atau kumparan jangkar atau rotor nih ya nama lainnya, atau bagian bergerak, bisa juga begitu. Oh, ini udah di bawah rotor bagian bergerak. Dan dia juga harus punya secara umum kumparan medan atau penghasil magnet ya, atau bagian diam atau stator. Itu secara umum. Secara umum semua motor AC DC punya dua ini. Tapi pada motor DC dia punya juga komutator. Jadi tempat nempel itu ujung-ujung kumparan jangkarnya berbentuk seperti cincin belah ya. Kalau masih mau ekspor boleh nonton videonya lagi. Mungkin dengan setelah mendengarkan penjelasan ini nonton videonya akan lebih nyambung. Lalu ada sikat. Sikat itu nanti yang akan terhubung dengan kutub positif, negatif gitu ya, seperti itu. Bergantian nanti ketemu bersentuhan dengan komutator. Jadi motor DC yang beda dengan yang lain, dia punya komutator dan sikat. Tapi untuk motor secara umum, mau AC, mau DC gitu ya, dia pasti punya kumparan medan dan kumparan jangkar. Kumparan medan adalah bagian diam atau stator ya, penghasil medan magnet, dan kumparan jangkar adalah bagian bergerak atau rotor, bagian berputarnya. Oke, ini tadi metode cara bekerjanya motor DC. Sebenarnya ini diintegrasikan juga dari video deh, kalau nggak salah ya, video yang ini. Karena ini saya nemu slide lama sih sebenarnya tadi. Jadi ini
rasa-rasanya saya ketik dari video seperti itu. Jadi begitulah cara kerjanya. Lalu jenis-jenis motor DC tadi ada penguat sendiri, ada penguat terpisah, self-excited penguat sendiri, separately excited penguat terpisah. Yang penguat sendiri itu ada 3 jenis, seri, campuran, dan shunt. Penguat terpisah cuma ada 1 ya. Ini penguat terpisah, bagian stator, field, medan magnet, penghasil magnet gitu ya, yang di kiri itu dia kasih tegangan, yang rotor, armatur atau jangkar yang sebelah kanan juga dikasih tegangan. Kanan kiri sama-sama dapat tegangan dari sumber yang berbeda. Jadi dia dapat sumbernya masing-masing nih. Kalian punya 2 colokan DC. DC juga bisa dibuat colokan ya, bukan cuma AC doang. Bisa juga dari pakai baterai, pakai aki, asal dia sumber DC. Atau dari generator DC juga bisa. Oke, ini rumusnya tadi. Kecepatannya VT min IA kali RA dibagi K flux, di mana tadi yang saya bilang kalau kita matiin motor DC, hindari mematikan dulu sumber medannya. Yang kita harus matikan dulu adalah satu di rotornya, di bagian berputarnya. Ini yang seri tadi, yang paralel, yang shunt ya, bahasanya shunt. Lalu ini yang campuran kompon. Lalu tadi saya minta kalian juga untuk coba googling ya, gimana sih berasal motor DC, tapi pastikan sebelum googling kalian sudah memahami konsep motor, konsep mesin yang ada di sini dulu. Nah, rugi-ruginya secara umum sama-sama punya trafo, yang membedakan hanya dia punya rugi mekanis karena ada bagian bergerak, tentunya akan ada gaya gesek dan ada daya hambat ya, hambat dari angin misalnya. Jadi itu yang membedakan dengan transformator. Sudah mau 1 jam, oke. Saya rasa untuk video motor DC cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kalian sudah mau bertahan menonton videonya hingga selesai dan belajar. Seperti biasa saya menunggu catatannya. Kenapa saya lakukan ini? Untuk memastikan kalian tuh adalah yang didapat itu dari catatan. Atau bisa juga nanti tergantung informasi di e-learning ya. Maksudnya bisa juga saya nanti minta hanya menjawab langsung di sana gitu ya, tidak harus upload PDF nanti, tergantung bagaimana instruksinya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Jika ada yang mau ditanyakan, saya terbuka ya. Mau datang langsung ke lab juga boleh, silahkan mampir untuk berdiskusi. Selamat pagi, siang, sore, malam nih, tergantung menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.